yang sedang sarapan bersama sambil bergurau mesra. Setelah sarapan, Taejun pun pergi ke kebun dan dihampiri oleh temannya yang bernama Bejo. Ia menyampaikan bahwa Seon akan mempelajari ilmu pertukangan dengannya pada hari Rabu nanti. Namun, Taejun tampak kaget karena sang istri tidak bercerita tentang hal itu kepadanya. Malam harinya, Taejun pun pulang dan terlihat Seon yang sedang sibuk menghitung nota-nota. Taejun kemudian menanyakan alasan Seon ingin belajar ilmu pertukangan dan mengatakan bahwa ia tidak suka kalau istrinya harus belajar dengan Bejo. Namun, sang istri meyakinkan Taejun dengan manis dan mengatakan bahwa ingin belajar karena ia suka membuat kerajinan tangan sendiri. 그리고 나 다이에 관심 많아. Kemudian Taejun pun pergi ke kamar dan Seon menghampiri untuk mengajak suaminya menyewakan kamar yang kebetulan tidak terpakai. Menurut Seon, lumayan lah ya untuk menambah pemasukan karena ia juga tidak bekerja. Awalnya Taejun tidak menyetujui hal itu karena ia merasa tidak nyaman kalau ada orang asing tinggal di rumahnya. Namun karena keadaan ekonomi yang sudah kepepet, Taejun pun menyetujuinya dan Seon mulai membersihkan ruang kamar yang akan disewakan dan mulai mempromosikannya. Akhirnya ada seseorang yang ingin menyewa kamar tersebut, lalu Seon pun menyuruh Taejun untuk menjemput dan membawanya ke rumah. Saat Taejun mendekati halte, ia melihat seorang gadis yang sangat familiar dan ternyata itu adalah gadis lingkuhannya. Taejun pun kemudian menelpon nomor si penyewa namun tidak tersambung. 정말. Akhirnya Taejun kembali ke rumah dan ternyata si penyewa sudah sampai duluan di rumahnya. Penyewa tersebut bernama Hwai dan ia adalah gadis selingkuhan yang pernah digenjot oleh Taejun, namun pada saat ini sang istri tentu belum mengetahuinya. Seon mengajak suaminya berbincang-bincang dengan Hwai dan nampak sekali kalau Taejun ini sebenarnya sangat kesal. Saat istrinya tertidur, Taejun menghampiri Hwai dan menyuruhnya pergi dari rumah, namun Hwai menolak dan malah membuka celana Taejun. Taejun pun jadi sakne dan adegan mantap-mantap pun dimulai. Kasian banget si Seon ya, lagi tertidur pulas malah suaminya asik mantap-mantap sama anak kos. Keesokan harinya, Seon mengajak Hwai untuk makan bersama di halaman rumahnya dan tentu saja Taejun juga ikut di sana. Diam-diam kaki Hwai malah memainkan si pisang Taejun dan membuat Taejun kaget lalu tiba-tiba berdiri. Sang istri mengira bahwa suaminya tidak nyaman makan bersama dengan orang asing dan kemudian pergi untuk mengambilkannya bir. Saat istrinya sedang pergi, Taejun kembali menyuruh Hwai pergi dari rumahnya, namun Hwai bersikeras tidak mau dan ingin memiliki Taejun. Keesokan harinya, Seon mulai belajar ilmu pertukangan dengan Bejo dan ia nampak sangat serius memahami setiap hal yang diajarkan oleh Bejo. Di sisi lain, Hwai yang sendirian di rumah malah masuk ke kamar Seon dan sakne melihat kemeja biru Taejun yang tergantung di lemari. Hwai pun memakai kemejanya sambil membayangkan kenangan mantap-mantapnya dulu bersama Taejun. Saking saknenya membayangkan kenikmatan itu, Hwai mulai mencocol apemnya dengan jari sampai kejang. Scene berganti pada Seon yang sudah selesai belajar dan Bejo pun mengantarkannya pulang. Di perjalanan, Bejo mengajaknya untuk melanjutkan kelas pertukangannya pada Kamis depan karena menurutnya Seon masih harus banyak belajar. Diam-diam ternyata Hwai mengintip dari jendela kamar mandi dan melihat Seon pulang diantar oleh Bejo. Pada malam hari, Hwai pergi ke tempat Bejo dan mengajak Bejo untuk bekerja sama agar Hwai bisa merebut Taejun dan menceraikan istrinya. Hwai juga menawarkan upah berupa uang jika Bejo mau membantunya. Setelah lama berbincang, Bejo pun menyetujui permintaan Hwai. Scene berlanjut di rumah Taejun, terlihat Hwai yang masuk ke kamar Taejun dan menggoda Taejun yang sedang tidur bersama istrinya. Hwai malah memaksa Taejun untuk melakukan mantap-mantap di sebelah Seon yang sedang tertidur pulas. Saat hampir menuju puncak, Seon kemudian terbangun dan melihat adegan suaminya dengan Hwai. Tapi ternyata ini cuma mimpi si Taejun aja loh. Duh, bikin deg-degan aja nih.
Keesokan paginya, Seon menawarkan air jeruk kepada Hwai dan mulai bertanya-tanya tentang novel yang sedang dibuat oleh Hwai. Hwai mengatakan bahwa novelnya tentang perselingkuhan. Tiba-tiba Seon mengingat masa lalunya saat ia keguguran dan mengetahui bahwa suaminya memiliki selingkuhan. Malamnya, Seon tidak bisa tidur dan hendak meminum pil tidur, namun air di kamarnya habis. Seon pun pergi mengambil air dan tidak sengaja melihat Hwai pergi menggunakan dress mini. Kemudian seketika sang suami menelpon dan mengatakan bahwa akan pulang terlambat karena akan minum-minum dengan temannya. Seon kembali menaruh curiga dengan suaminya dan semakin tidak bisa tidur. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar mencari udara segar dan tiba-tiba ia melihat jaket yang tadi dikenakan oleh Hwai tergeletak di jalanan. Seon juga melihat mobil suaminya di dekat sana dan ia mendengar ada suara desahan orang di balik semak-semak. Karena penasaran, Seon pun mencari asal suara tersebut dan ternyata sang suami sedang asik mantap-mantap dengan Hwai di semak-semak. Seon sangat kaget melihat kelakuan suaminya itu kemudian berlari pulang sambil menangis. Pada saat Taejon pulang, Seon hanya pura-pura tertidur dan keesokan harinya bersikap biasa seolah-olah ia tidak mengetahui perselingkuhan suaminya. Hari demi hari, Bejo mulai sering memperhatikan Seon yang mendadak menjadi pendiam dan tiba-tiba ia mengajak Seon untuk berpacaran. Ia mengatakan bahwa hal itu sangat umum dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Mendengar hal itu, Seon sangat sedih dan dengan jelas menolak Bejo karena walaupun suaminya berselingkuh, ia harus tetap setia. Mantap. Seon pun menghampiri suaminya yang sedang bekerja dan semenjak itu ia bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya. Scene berlanjut di mana Seon menemani Hwai berenang dan Hwai meminta izin kepada Seon untuk mengajak pacarnya datang malam ini dan makan bersama. Seon pun mengizinkannya dan ternyata pacar yang dimaksud Hwai adalah Bejo. Sebenarnya mereka hanyalah pura-pura pacaran untuk melancarkan misi Hwai yaitu memisahkan Seon dan Taejon. Saat Seon mengambil kue di dapur, datanglah Bejo yang bermaksud meminta maaf namun Seon bersikeras tidak memaafkannya. Di sisi lain, Taejon mulai bertanya apakah Hwai sering digenjot oleh Bejo dan ia pun menjawab bahwa itu sangat wajar karena Taejon saja setiap hari juga menggenjot istrinya. Mendengar hal itu, Taejon menjadi sangat kesal. Saat Hwai dan Bejo berpamitan pulang, Taejon berpikir bahwa mereka akan bergenjotan lalu ia pun melampiaskan kekesalannya dengan memaksa Seon bergenjotan. Keesokan paginya, Bejo menemui Hwai untuk membatalkan perjanjian karena Bejo tidak mau menjadi perusak hubungan orang. Ini baru namanya laki. Di sisi lain, terlihat Seon pergi ke tempat Bejo dan mengajak Bejo untuk bergenjotan. Namun, Bejo menolak karena ia tahu bahwa Seon melakukan hal itu karena ingin balas dendam kepada suaminya. 얘기 좀 해요. Bejo pun mengantarkan Seon pulang dan menghiburnya. Beberapa saat kemudian, Taejon pulang dan ia melihat lampu kamar Hwai menyala. Taejon kembali berpikir tentang Hwai yang sedang bermantap-mantap dengan Bejo dan itu membuatnya kesal sehingga ia berencana untuk melukai Hwai. Namun, Hwai tidak ada di kamarnya. Hwai ternyata menemui Bejo dan memaksa Bejo untuk meniduri Seon agar ia berhasil mendapatkan Taejon. Namun Bejo terus menolak dan sebenarnya Bejo sudah memberitahu hal ini kepada Seon karena ia sangat merasa bersalah. Hwai sangat kesal dan mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya. Bejo pun membawanya ke rumah sakit dan memberitahu Taejon agar ia segera ke rumah sakit. Seon yang mengira Taejon akan pergi bertemu Hwai merasa kesal dan kemudian menusuk punggung Taejon. Seon pun mulai membersihkan darah Taejon dan memasukkannya ke dalam peti mati yang dibuat oleh Bejo. Taejon terus meminta tolong untuk diselamatkan, namun Seon tidak peduli. Keesokan harinya, Seon pun pergi ke rumah sakit menemui Hwai dan mengatakan padanya bahwa Taejon tidak akan pernah menemuinya lagi. Hwai yang tidak percaya kemudian menelpon Taejon, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari HP Taejon bahwa ia tidak akan pernah menemui Hwai lagi, yang ternyata pesan tersebut dikirim oleh Bejo. Mendengar hal itu, Hwai sangat marah dan memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari kamarnya dan jatuh tepat di atas mobil Seon.
Sementara Taejeon yang di dalam peti mati tadi dikubur hidup-hidup oleh Seon agar Taejeon merasakan sisa hidup dalam penderitaan. Begitulah akhir dari film ini, dan pesan yang dapat diambil yaitu setialah terhadap pasangan kalian, apalagi dia sudah berusaha menerima kekurangan dan kesalahan kita. Tapi kesabaran tetap ada batasnya, dan hati-hati ketika orang yang baik tiba-tiba tersakiti begitu mendalam, ia bisa saja membalasnya dengan lebih kejam. Namun tetap saja tindakan Seon yang mengurung suaminya seperti itu tidak patut dicontoh ya. Kalau mau membalas dendam, mending cari pasangan yang lebih baik terus pamerin deh ke mantan kalian. Segitu dulu ya dari Ansel. Kalau kalian mau request film lain untuk Ansel review, kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.